Shalom adik-adik kelas Ester, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Ayo hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Ayo kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kanovi akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Allah Bapa yang baik, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa mengerti maksud dari firman Tuhan. Dan Tuhan, kami memohon kekuatan yang daripada Tuhan saja, supaya kami mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Novi akan melanjutkan cerita firman Tuhan. Kalian masih ingat cerita tentang Yakub? Ya benar, Yakub melarikan diri dari Laban. Nah, akhirnya dia menetap di tanah Kanaan. Nah, Yakub itu memiliki 12 anak. Yakub memiliki 12 anak. Nah, 11 diantaranya adalah laki-laki dan 1 adalah perempuan. Ya. Nah, salah satu dari anak laki-laki Yakub itu bernama Yusuf. Siapa? Yusuf. Pintar. Nah, hari ini Kak Novi akan bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, ayo kalian simak dulu ya kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan
11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik, bagaimana? Kalian sudah simak kan ceritanya? Sudah dengar dan sudah lihat ceritanya Yusuf dan saudara-saudaranya. Coba hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Yusuf dan saudara-saudaranya? Apa? Oke, itu nanti untuk menjadi tugas hari ini ya. Tapi Kak Novi mau menyampaikan satu hal aja yang bisa kita pelajarin dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita mau belajar dari Yusuf dan saudara-saudaranya adalah bahwa kita tidak boleh memiliki sikap dan sifat yang iri hati. Iri hati itu apa? Iri hati itu adalah kita nggak suka melihat orang lain itu lebih dari kita. Misalnya, kalau teman kita ada yang lebih pintar, kita bilang, ih, sok-sokan ya, sok. Nah, jadi kita mengumpat dia, terus kita menjelek-jelekkan dia, terus kita dengan terus kita karena ingin melebihi dia, kita jadi nyontek. Nah, itu namanya sifat iri hati. Kenapa kita tidak boleh punya sifat iri hati? Karena kalau kita punya sifat iri hati, itu akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain. Contohnya siapa? Contohnya tadi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf punya sifat iri hati kepada Yusuf, apa yang mereka lakukan? Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Wow, seram sekali.
Awalnya iri hati, akhirnya mereka apa? Punya rencana untuk membunuh Yusuf. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Oh tidak, mereka bahkan menjual Yusuf, saudaranya sendiri. Kejam bukan? Kejam sekali. Itulah perbuatan-perbuatan yang diakibatkan oleh iri hati. Nah, sama adik-adik, kita juga Kanovi dan adik-adik dan semuanya, kita nggak boleh punya sifat iri hati. Contohnya apa? Di sekolah misalnya kayak yang tadi kata Kak Novi, kita punya teman yang lebih pintar, terus karena dia lebih pintar kita iri, terus kita jelek-jelekin dia, terus kita jelek-jelekin dia di depan guru, kita tuduh dia mencontek padahal dia nggak mencontek. Misalnya kita musuhin dia, akhirnya apa lagi? Kita mencontek supaya nilai kita lebih bagus. Nah, itu nggak boleh. Kita boleh sekali untuk mengembangkan diri kita. Kita boleh untuk mengembangkan prestasi kita, kemampuan kita, tapi bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Misalnya Kak Novi punya teman yang pintar. Wah, dia pintar ya. Aku mau nih jadi seperti dia. Nah, aku harus belajar lebih giat lagi. Nah, itu baru pintar, top. Jadi ketika kita melihat seseorang yang lebih dari kita boleh berusaha menjadi seperti dia, tapi bukan dengan cara menjatuhkan dia. Dengan cara apa? Belajar, berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Oke, adik-adik. Nah, pintar sekali. Misalnya, Kak Novi punya teman kerja nih. Terus dia diangkat jabatannya menjadi lebih tinggi karena dia prestasinya bagus, kreatif. Kak Novi mau dong seperti dia, tapi Kak Novi gak boleh iri. Apa yang Kak Novi lakukan? Meningkatkan cara kerja Kak Novi. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kita gak boleh iri, tidak boleh dengan tujuan menjatuhkan orang lain, tapi kita boleh mengasah kemampuan kita, kita boleh meningkatkan talenta kita, karena kita tahu nanti talenta itu kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Siap adik-adik? Hari ini ayo kita sama-sama belajar untuk tidak memiliki sifat iri hati. Kak Novi dan adik-adik semuanya, kita sama-sama berusaha ya untuk tidak punya sifat iri hati kepada siapapun. Siap? Pintar sekali adik-adik Kak Novi ini. Nah, tugasnya hari ini coba adik-adik videokan diri kalian dengan menyebutkan apa yang bisa kita pelajari hari ini. Boleh yang Kak Novi ceritakan, boleh juga yang lain. Oke, Kak Novi tunggu ya sayang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.